Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin TV hari ini Chandra membuka website dari SDIT Al-Mukmin strip kelapa-gading.sch.id. Nah, di sini di menu beritanya Chandra menemukan sebuah artikel yang sangat menariknya. Artikelnya adalah cara memilih sekolah yang tepat untuk anak kita. Wow, keren ya, cara memilih anak yang tepat seperti apa sih? Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Ya, cara memilih sekolah yang tepat untuk kita diantaranya yang pertama, atau untuk anak kita ya. Yang pertama adalah memilih sekolah dengan pembelajaran agama, akhlak yang baik ya, agama dan akhlak yang baik. Jadi anak itu kan adalah amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita itu mendidik anak, itu kita harus sebaik-baiknya, termasuk dalam hal memilih sekolah. Untuk yang beragama Islam, hendaknya carilah sekolah yang pelajaran agamanya itu banyak, ya nggak? Ya dong. Dan SDIT Al-Mukmin adalah salah satu sekolah yang dengan muatan agamanya itu banyak. Kemudian yang kedua adalah jarak tempuh sekolah. Jarak tempuh sekolah sangat penting ya dalam memilih sekolah untuk anak kita. Kalau orang tua banyak waktu senggang untuk antar jemput anak sekolah, itu bagus. Tetapi kalau orang tua pagi bekerja, tidak ada salahnya untuk mencari sekolah yang searah ketika berangkat kerja. Jadi ayah dan bunda masih bisa mengantar anak ke sekolah ya di pagi hari. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalau misalkan nih Anda mau tahu juga ya tentang SDIT Al-Mukmin, itu berada di Kelapa Gading ya, dekat dengan Taman Maramba, dekat dengan Pasar Impres, dekat dengan salah satu rumah susun ya yang ada di dekat Pasar Impres itu. Kemudian ada lagi SDIT Al-Mukmin itu tidak jauh dari Terminal Pulau Gadung juga, tidak jauh dari Kelapa Gading juga. Pokoknya ini untuk SDIT Al-Mukmin adalah salah satu sekolah yang strategis yang bisa dikatakan cocok untuk Anda, ya nggak? Ya dong. Kemudian berikutnya adalah kalian atau Anda harus melihat akreditasi sekolah tersebut itu apakah sudah A atau B atau belum atau gimana. Nah, ini penting sekali ya memilih sekolah yang terakreditasi A ya. Usahakan yang terakreditasi A. Karena sekolah yang terakreditasi A itu biasanya fasilitas dan juga manajemen sekolahnya sudah baik. Dan SDIT Al-Mukmin adalah salah satu sekolah di Kelapa Gading yang sudah terakreditasi A. Ya nggak? Iya dong. Dan kemudian juga ya, berikutnya yang keempat adalah rekam jejak sekolah. Nah, coba jangan lupa untuk mencari tahu tentang rekam jejak sekolah tersebut di media sosial atau mungkin di media sosialnya lah ya. Jadi gini, misalnya nih Anda ingin mengetahui rekam jejak SDIT Al-Mukmin, coba cari aja atau buka SDIT Al-Mukmin TV di YouTube. Insya Allah nanti Anda akan melihat bagaimana atau mungkin gini, Anda bisa bertanya ke tetangga sebelah atau mungkin warung dekat sekolah atau mungkin ke orang-orang dekat sekolah dan tanya deh tentang sekolah tersebut ya. Misalnya nih Anda tentang SDIT Al-Mukmin, coba cari tetangga-tetangga yang dekat sekolah kita, tanya aja, Mas atau Mbak atau Bu, itu SDIT Al-Mukmin itu sekolahnya seperti apa sih gitu. Nah, biasanya mereka akan menjawab, wah itu sekolah keren banget, lulusannya aja udah ada yang di luar negeri, ada yang di perguruan tinggi negeri di Indonesia, pokoknya lulusannya keren-keren banget deh, kayak gitu ya. Jadi rekam jejak sekolahnya itu harus benar ya. Jadi usahakan Anda mencari tahu info tentang rekam jejak sekolah di media sekolahnya atau bertanya kepada masyarakat setempat. Baik tidak hanya sekolah tersebut atau bisa juga bertanya kepada alumni atau teman yang anaknya sekolah di situ terkait prestasi dan juga yang lainnya. Ya nggak? Ya dong. Kemudian yang kelima adalah lingkungan sekolahnya harus nyaman teman-teman ya. Jadi carilah lingkungan sekolah yang nyaman, teduh, hijau, termasuk lingkungan kehidupan di sekitar sekolah. Nah, ini tepat sekali nih buat Anda yang ingin mencari lingkungan sekolah yang nyaman, yaitu di SDIT Al-Mukmin Kelapa Gading. Karena di depan sekolah kita atau di samping sekolah kita itu ada yang namanya taman ya. Jadi ini sejuk banget teman-teman ya. Jadi segera aja hadir ke SDIT Al-Mukmin untuk melihat bagaimana ruang parkirnya, bagaimana tamannya, bagaimana lapangan futsalnya. Luar biasa SDIT Al-Mukmin. Kemudian teman-teman ya, berikutnya adalah yang keenam. Coba ketika kita memilih sebuah sekolah, yang keenam adalah cari program sekolahnya itu harus baik teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, kan sekarang ya sedang disoroti ya, ada sebuah sekolah nih, program sekolahnya itu ada yang menurut saya sih agak kurang baik ya. Tapi
nanti lihat di media sosial ya, atau mungkin di media-media mainstream yang lainnya, dilihat apakah ada sebuah sekolah yang programnya memang sih itu bagus ya, hanya saja dalam tanda kutip lah. Oke dong. Dan coba gini, jadi untuk program sekolah yang baik itu adalah seperti apa sih? Coba bertanya kepada bapak ibu guru tentang program yang ada di sekolah tersebut. Bertanya tentang apa saja ekskulnya, kegiatan sekolahnya, tentang target-target siswa ketika lulus bisa apa saja, kemudian mengenai pembelajaran akhlak dan juga agama seperti apa ya. Nah, terkait SD Telkom Kelapa Gading, ini programnya bagus sekali. Ada beberapa program unggulan, diantaranya adalah ada Mukhayam Al-Quran, ada study tour, kemudian ada semacam apa ya namanya, camping gitu kan ya, camping atau bisa dikatakan super camp ya. Ada lagi kayak misalkan cooking fun, ada lagi apa ya, jadi gini, ada sebuah program di SD Telkom yang bagus banget juga, yaitu karir day juga ada insya Allah. Kemudian ada lagi yang namanya market day ya nggak, market day ini yang bagus banget nih. Nah, itu adalah salah satu, ada beberapa program yang ada di SD Telkom Kelapa Gading. Apalagi nih, di SD Telkom itu mempunyai apa ya, semacam keinginan ya, atau sekolah itu ingin banget nih yang namanya siswa di SD Telkom itu harus berani berbicara di depan umum dan berani berbicara yang baik di depan kamera. Nah gitu ya. Jadi ini adalah salah satu program terbaik SD Telkom Kelapa Gading. Nah, kemudian yang ketujuh adalah carilah sekolah yang dekat dengan masjid. SD Telkom Kelapa Gading bukan dekat dengan masjid lagi, ini nempel masjid teman-teman ya. Harapannya adalah ketika adzan berkumandang, anak segera sholat dan juga cinta dengan masjid. Jadi adzan, sholat, bahkan kalau perlu ketika sebelum adzan anak-anak udah siap berwudu, sudah duduk rapi di masjid, atau mungkin seperti itu. Harapannya adalah ketika anak-anak berada di rumah, mendengarkan suara adzan atau mungkin alarm adzan, langsung aja wudu, sholat, adzan, wudu, sholat gitu ya. Luar biasa. Kemudian nomor 8 adalah lapangan parkir dan juga tingkat kemacetan lalu lintasnya. Wow, ini luar biasa teman-teman ya. Jadi carilah sekolah yang ada lapangan parkir luas, kemudian lalu lintasnya tidak terlalu ramai agar kita tidak stres ya hanya karena lalu lintas padat. Nah teman-teman, SD Telkom Kelapa Gading kembali ya. Jadi kita itu berada di lokasinya, tepatnya kita berada di Kelapa Gading, tapi di Kelurahan Pegangsaan 2 ya, Pegangsaan 2 Kelapa Gading. Nah ini di depan sekolah kita untuk situasi lalu lintasnya tidak terlalu ramai juga. Kemudian ini pokoknya intinya bisa dikatakan SD Telkom itu sangat cocok untuk Anda karena memang lalu lintasnya tidak terlalu ramai, kemudian luas lapangan parkirnya tuh luas banget ya. Jadi mobil Anda bisa mondar-mandir di lapangan parkir SD Telkom Kelapa Gading yang luar biasa luasnya. Kemudian berikutnya adalah untuk ketika Anda ingin yang namanya ya memilih sekolah yang tepat untuk anak kita ya. Coba begini teman-teman. Sekolah yang baik biasanya tidak mengedepankan biaya administrasi teman-teman ya. Jadi ketika Anda tanya dulu ketika misalnya hadir di SD Telkom, misalkan ya ketika kita bertanya hadir ke SD Telkom, kita tidak langsung disodorin, Bu, biaya uang masuknya sekian ya, SPP-nya sekian ya, kemudian uang eskul, uang semacam apa ya, antar jemputnya sekian ya. Itu tidak. Jadi ketika Anda hadir ke SD Telkom, Anda langsung diberikan pertanyaan, bahkan, Bu, Ibu mau nanya apa dulu nih, mau dari mana gitu, atau mungkin, Bu, bagaimana kalau kita jalan-jalan dulu ke kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau mungkin kelas-kelas yang lain, atau survei lokasi, survei kelas dulu ya, atau survei ruangan dulu ya, begitu ya. Jadi kita tidak langsung yang namanya, Bu, nanti sekian-sekian ya, gitu, tidak. Hanya saja kita paling bertanya dulu, Bu, itu Ibu tahu informasi SD Telkom itu dari mana sih? Seperti itu teman-teman. Dan pokoknya ketika Anda memilih sebuah sekolah, jangan yang namanya tiba-tiba datang ke sekolah itu langsung berbicara tentang biaya, itu jangan teman-teman ya. Usahakan jangan memilih sekolah yang mengedepankan uang ya, tapi pilihlah sekolah yang mengedepankan pelayanan. Jadi insya Allah untuk SD Telkom tepat sekali untuk Anda ya. Kemudian berikutnya yang ke-10 adalah SD Telkom adalah salah satu sekolah yang tepat untuk Anda pilih ya. Dan selengkapnya silakan buka link tree-nya ya di Linktree
medsos SD itu Al Mukmin. Oke, oke dong. Baik, saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.